Januari 2010 merupakan hari paling bersejarah di hidup Eva. Karena di hari itu, dia dipersunting laki-laki idamannya. Dialah Ragil. Salah satu laki-laki tertampan di kampus tempat Eva dan Ragil menimba ilmu. Siang itu Eva telah resmi dilamar kekasihnya. Dan kalau tak ada aral melintang, tahun depan mereka akan melangsungkan akad nikah. Ragil merasa beruntung karena berhasil memikat hati dara cantik yang sangat kaya raya itu. Bagaimana tidak, aset yang dimiliki keluarga Eva tak akan habis sampai 7 turunan sekalipun. Tak hanya cantik, Eva juga kaya raya. Eva juga terkenal sangat baik dan dermawan. Itu terbukti dengan banyaknya panti asuhan di bawah naungan Eva. Eva sendiri adalah anak ketiga dari pasangan suami istri, Pak Tommy dan Bu Heni. Suatu malam, Pak Tommy mendadak sakit parah. Ketiga anaknya berkumpul atas permintaan Pak Tommy. Raut kesedihan terpancar dari semua anggota keluarga, terlebih lagi pada Eva yang memang sangat dekat dengan ayahnya. Pak Tommy meminta agar semua anaknya tetap rukun setelah kepergiannya nanti. Dan di pesan terakhirnya, Pak Tommy menginginkan agar memelihara blus putih, yang mana blus itu harus dimandikan dengan kembang setaman setiap bulan purnama 3. Hal yang sering dilakukan Pak Tommy sewaktu dia masih sehat. Suara tangisan pun langsung pecah saat Pak Tommy menghembuskan nafas terakhirnya. Rasa duka yang dialami Eva dan keluarganya begitu mendalam. Eva sendiri mencoba tegar karena ada Ragil yang setia mendampinginya. Setelah 1 tahun kepergian dari Pak Tommy, Ragil pun meyakinkan Eva untuk melanjutkan hubungannya sampai ke pernikahan. Hal itu pun kemudian disambut baik oleh Bu Heni selaku ibu kandung Eva. Pihak keluarga sudah sepakat kalau Eva meneruskan perusahaan almarhum Pak Tommy, karena kedua kakaknya sudah diwarisi harta sesuai haknya masing-masing. Pernikahan pun berlangsung sangat meriah, ditambah lagi Eva dan Ragil yang tampak begitu serasi. Setelah menikah, Eva tinggal di rumahnya sendiri. Pernikahan mereka sangat bahagia, hingga di bulan ketiga pernikahan Ragil memboyong ibunya untuk tinggal satu rumah. Keputusan itu pun disetujui oleh Eva, karena di samping ibu Ragil yang sudah tua, dia juga tinggal sendirian di rumahnya. Ibu mertua Eva begitu baik dan sangat menghargainya sebagai menantunya. Keseharian Eva dihabiskan untuk bekerja dari pagi hingga malam. Otomatis Eva tak bisa menemani ibu mertuanya. Pagi itu, tak biasanya Eva kembali pulang ke rumah lantaran ada berkas penting yang tertinggal. Suasana begitu hening, tak ditemukan orang di dalam rumah. Padahal pagi itu Ragil izin tak masuk kantor lantaran sakit perut. Eva pun kemudian mencoba kembali mencari keberadaan suaminya. Dan alangkah terkejutnya dia ketika tak sengaja lewat depan pintu kamar pembantunya. Samar-samar suara Ragil tampak jelas terdengar dari balik pintu kamar Mina. Mina sendiri adalah seorang gadis desa yang baru bekerja di rumahnya 2 bulan yang lalu. Mereka tampak saling bercengkerama, bermesraan dan saling curi pandang. Eva kemudian pergi meninggalkan kamar Mina. Meski sakit hati, tapi dia harus tetap tegar. Eva ingin membuat jera dan membalas rasa sakitnya secara perlahan. Setelah kejadian pagi itu, Eva pun merancang strategi. Dia ingin tahu niat Ragil sebenarnya. Apakah Mina yang terlalu menggodanya atau sebaliknya? Ragil selama ini hanya menumpang hidup dan ingin menguasai harta Eva. Hingga setelah 8 bulan pernikahan, Allah pun menunjukkan kebesarannya.
Eva dengan jelas mendengar pembicaraan ibu mertuanya bersama Rachel, di mana percakapan ibu dan anak itu ingin menguasai harta Eva. Bahkan, yang paling membuat Eva sakit hati adalah ibu mertuanya menyebut Mina sebagai menantu idaman. Yang berarti secara tidak langsung, Rachel dan Mina menjalin hubungan telah mendapat restu dari ibu mertuanya. Kini sudah jelas, keputusan Eva untuk menggugat cerai Rachel adalah keputusan yang tepat. Dia tak ingin ada benalu dalam rumah tangganya. Apalagi benalu itu adalah suami dan ibu mertuanya sendiri. Setelah 1 tahun perceraian itu, Eva sering bermimpi buruk. Bulus putih peliharaan ayahnya tiba-tiba berubah menjadi seorang putri cantik. Dan di dalam mimpinya, almarhum Pak Tommy disiksa dan juga dijadikan tawanan oleh Ratu Bulus putih tersebut. Terlihat Pak Tommy menangis meratapi nasibnya. Dia berusaha melepaskan ikatan yang menjerat tangan dan kakinya. Tapi semua itu sia-sia belaka. Semakin Pak Tommy berontak, rantai-rantai itu malah semakin kuat melilit tubuhnya. Dan tak hanya itu, di dalam mimpi Eva juga melihat kakeknya dicambuk dengan cemeti yang berapi-api. Eva pun berteriak memanggil ayah dan juga kakeknya, hingga membuat seisi rumah dibuat kaget dengan suara Eva. Eva pun kemudian dibangunkan oleh ibunya yang kebetulan menginap di rumahnya. Eva pun menceritakan mimpi buruknya itu kepada Bu Heni. Sejenak Bu Heni termenung, meresapi mimpi anaknya tersebut. Dia kemudian mengambil air dan juga kembang setaman guna memandikan Bulus putih peliharaan Pak Tommy. Di sisi lain, Rachel merasakan kesengsaraan hidup bersama Mina. Fasilitas kemewahan yang dulu pernah dirasakan saat bersama mantan istrinya kini terbanding terbalik. Jangankan mobil, motor saja Rachel tak punya. Keadaan ini membuat ibunya sering uring-uringan. Begitu juga Mina, yang selalu kesal dengan tingkah Rachel yang malas bekerja. Diam-diam kemudian Rachel mendatangi seorang dukun untuk menerawang hasil kekayaan mantan istrinya. Karena dia yakin harta yang selama ini menjadi milik keluarga Eva adalah hasil pemujaan setan. Hal itu diperkuat lantaran Rachel pernah memergoki ibu ini melakukan sebuah ritual di kamar khusus. Rachel ternyata masih menaruh dendam kepada Eva karena dia diceraikan secara tidak hormat. Setelah mengutarakan isi hatinya pada Mbah Dukun, tanpa pikir panjang lagi, Rachel pun mengajak Mbah Waji menuju ke rumah Bu Heni. Dan alangkah terkejutnya ketika Mbah Waji melihat raksasa Bulus putih yang berada di rumah tersebut. Mbah Waji kemudian menaburkan lada hitam di seluruh sudut rumah Bu Heni. Tak hanya itu, Rachel pun diminta membakar kemenyan dan dupa, juga mematahkan beberapa lilin, dan menempelkan daun kelor di gapura rumah Bu Heni. Dan keesokan harinya, Bulus putih milik Pak Tommy ditemukan mati di kolamnya. Bu Heni juga mulai sakit-sakitan. Kini saatnya dia berterus terang dengan rahasia di balik kekayaannya. Dan kisah itu diawali dari kakek Eva yang telah mengabdi kepada Ratu Bulus putih. Dan atas pengabdian itu, Ratu Bulus putih pun memberi kekayaan yang tiada terbatas, asalkan selalu melakukan ritual pemujaan di setiap bulan purnama. Sangat sulit dipercaya, tapi kenyataan itu mau tak mau harus diterima Eva dan juga saudara-saudaranya. Tapi kini Bulus putih itu telah mati. Eva harus siap dengan segala konsekuensinya, termasuk harta yang akan habis secara perlahan. Dan itu ternyata benar adanya. Aset pun turun secara drastis dan hutang pun di mana-mana. Eva semakin yakin bahwa ayah dan juga kakeknya menjadi budak setan. Mereka masuk dalam tipu dayanya. Eva pun tak bisa berbuat apa-apa karena nasi telah menjadi bubur.
Yang bisa dilakukan Eva saat ini adalah berdoa. Kini Eva memperkuat ajaran agama dengan masuk ke pondok pesantren, karena dengan begitu jiwanya akan lebih tenang. Di tempat lain, tampak Ragil tertawa puas dengan nasib yang dialami oleh Eva. Tapi dari semua kejadian itu, Eva malah bersyukur karena sudah terlepas dari jeratan setan. Awan biru menggantung di langit begitu cerah, seakan alam pun menggambarkan perasaan Savitri. Gadis belia itu sebentar lagi melepas masa lajangnya bersama Pak Kades. Meski usia mereka terpaut 20 tahun, tapi Savitri merasa kalau calon suaminya itu adalah laki-laki yang tepat untuknya. Suatu kehormatan bagi keluarga Savitri karena dapat dipersunting oleh orang terhormat di kampungnya. Sebenarnya Savitri bukan satu-satunya wanita di kehidupan Pak Kades, dan dia sendiri adalah istri yang keempatnya. Savitri tak keberatan dengan posisi dia yang menjadi istri keempat sekaligus termuda. Toh, dengan menikahi Pak Kades, perekonomian keluarganya akan tercukupi. Pak Kades terkenal akan sikap baiknya. Dia begitu adil dengan keempat istrinya. Sebagai orang yang terpandang dan umurnya yang sudah tua, tentu saja Pak Kades menginginkan keturunan dari para istrinya. Tapi sayang, hingga sekarang semua istri-istrinya belum bisa memberikan seorang keturunan. Savitri adalah harapan satu-satunya dari Pak Kades, karena ketika istri sebelumnya sudah dinyatakan tak bisa memiliki keturunan oleh dokter kandungan. Selesai acara bahagia malam itu, Pak Kades kemudian memboyong istrinya ke sebuah pondok kecil untuk melangsungkan ritual malam pertamanya. Dan 1 bulan kemudian, Pak Kades tampak sangat bahagia saat mendengar kabar kalau Savitri sedang hamil, dan sebentar lagi dia akan mendapatkan anak sebagai pewaris garis keturunan keluarganya. Savitri begitu bahagia dengan sikap dari Pak Kades yang selalu memanjakannya. Dan atas kehamilan istrinya itu, Pak Kades membangunkan rumah mewah untuk Savitri. 9 bulan dalam penantian, akhirnya waktu itu pun tiba. Bocah lucu dan tampan lahir dari rahim Savitri. Tak bosan-bosannya Pak Kades menggendong serta menciumi pipi gembul bayi tersebut. Bayi yang diberi nama Lana itu tumbuh menjadi anak yang lucu dan pemberani. Tak ada seorang pun yang ditakuti oleh Lana. Dan hal itu membuat Pak Kades semakin membanggakan Lana. Karena sebagai anak laki-laki, dia dididik agar menjadi anak yang kuat dan juga pemberani. Semakin hari tubuh Lana semakin kuat dan kekar. Hobinya yang suka makan daging membuatnya mempunyai insting berburu yang tajam. Setiap hari Lana akan keluar masuk hutan untuk mencari hewan buruan, dan setelah itu akan dimakan sampai habis. Tahun ini genap sudah, umur Lana menginjak 15 tahun. Di usia remajanya itu, entah kenapa dia sulit untuk dikendalikan. Sifatnya menjadi arogan dan ingin menang sendiri. Setiap hari selalu ada orang yang melapor kepada Savitri atas kenakalan dari Lana. Pak Kades yang begitu menyayangi putranya itu tak menggubris laporan dari para warganya. Dia tak mempermasalahkan sifat Lana yang hanya dianggap sebagai kenakalan remaja. Mungkin hal itulah yang memicu Lana untuk terus melakukan keonaran-keonaran di desanya, karena dia tahu ada ayahnya yang selalu membelanya. Suatu hari ada seorang ibu-ibu yang melaporkan Lana karena telah merusak anak gadisnya. Ibu itu menuntut uang yang begitu banyak atas sikap tak senonoh dari Lana. Karena mendapatkan ancaman dari ibu-ibu itu, akhirnya Savitri pun rela menjual tanah dan beberapa perhiasan miliknya. Pak Kades yang mendapatkan kabar itu begitu murka. Harapannya pada anak laki-lakinya seolah sirna dengan sikap brutal dari Lana.
Kata sumpah serapah pun keluar dari mulut Pak Kades. Karena ketakutan, akhirnya Lana pergi dari rumah. Dengan cepat dia meloncat dari jendela kamar. Hari berganti hari. Tak terasa Lana sudah 3 bulan pergi dari rumah. Sebagai seorang ibu, Savitri juga mengkhawatirkan kondisi anaknya. Meski dia tahu Lana adalah anak pemberani, toh dia juga masih anak-anak yang butuh bimbingan dari orang tua. Malam itu adalah malam giliran Pak Kades untuk bersama istri pertamanya. Dengan terpaksa, Savitri tidur sendirian ditemani gerimis yang datang tak henti-henti. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, tapi Savitri belum juga bisa memejamkan kedua matanya. Dan saat baru saja memandang cerbat jam, tiba-tiba saja dia mendengar suara ketukan pintu jendela. Karena penasaran, Savitri pun kemudian membuka pintu jendela tersebut. Dan alangkah senangnya dia saat mengetahui seseorang itu adalah Lana, anak kandung yang selama ini dia rindukan. Pelukan hangat pun mendarat di tubuh Savitri. Lama tak bertemu, perubahan fisik Lana semakin membuat Savitri heran. Tubuh anaknya kini menjadi lebih kekar dan banyak bulu-bulu halus di tubuhnya. Lana tak berhenti menciumi sekujur tubuh Savitri. Lalu dengan cepat, Lana pun kemudian menindih Savitri hingga ibunya itu tak bisa berkutik. Satu persatu Lana melepaskan helai demi helai kain yang menutupi tubuh indah ibunya itu. Savitri pun menangis histeris dengan perlakuan Lana. Lana tak ada bedanya dengan seekor binatang yang tega memperlakukan ibunya dengan keji. Setelah kejadian malam itu, Lana pun kembali pergi dengan melompat dari jendela. Dia tak menghiraukan tangisan pilu dari ibunya yang sudah dirusak kerumatannya. Pagi pun tiba. Savitri harus bisa menyembunyikan kesedihannya dari Pak Kades, karena dia tahu kalau suaminya mengetahui kejadian itu bisa jadi Lana akan mati terbunuh. Setiap hari Savitri dirundung kesedihan. Tak ada lagi semangat dalam hidupnya karena ulah anaknya yang di luar kendali. Hingga suatu malam Savitri tidur dengan lelapnya. Dia pun merasakan ada yang membelai lembut rambutnya. Savitri berpikir kalau itu adalah Pak Kades yang mendatanginya. Savitri pun membiarkan belayan itu terus merajai tubuhnya hingga dia pun juga terlena olehnya. Savitri masih memejamkan matanya dan merasakan sensasi belayan itu. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang mendobrak keras kamarnya. Dan ternyata orang itu adalah Pak Kades, suaminya. Kalau bukan Pak Kades, lalu siapa yang membelainya? Savitri pun dikagetkan dengan sosok laki-laki bertubuh kekar di hadapannya, yang tak lain adalah Lana anaknya sendiri. Savitri menjerit dan menangis, sedang Pak Kades mengambil senapan miliknya. Pak Kades sudah sangat geram akan tingkah laku Lana yang seperti binatang. Savitri segera menghentikan langkah suaminya yang ingin menembak Lana. Bagaimanapun juga Lana adalah anak kandung mereka, tapi Pak Kades sudah dirasuki setan. Saat Pak Kades mengarahkan senapannya ke arah Lana, tiba-tiba ada harimau yang begitu besar menerkam tubuh Pak Kades. Dialah siluman harimau lodaya. Dengan suara yang menggelegar, harimau itu marah dan menuntut balas pada Pak Kades. Savitri tampak kebingungan dan bertanya-tanya karena melihat seekor harimau yang bisa berbicara. Dia pun meyakini kalau harimau itu bukan harimau biasa. Savitri mendesak mencari tahu dari mulut Pak Kades. Karena merasa bersalah, akhirnya Pak Kades pun menceritakan kalau semua itu berawal dari dirinya yang tak sengaja menembak harimau betina yang sedang mengandung, yang tak lain adalah istri dari siluman harimau lodaya. Harimau lodaya sangat marah dan mengutuk Pak Kades tak akan bisa memiliki keturunan. Hingga akhirnya harimau lodaya menginginkan tubuh Savitri. Itulah syarat yang harus disepakati Pak Kades agar nyawanya bisa selamat. Dengan terpaksa Pak Kades menerima syarat tersebut. Dia pun menceritakannya kepada Savitri
kalau orang yang telah mengambil kesuciannya adalah siluman harimau Lodaya. Mendengar cerita suaminya itu, Savitri pun menangis sekencang-kencangnya. Dia tak menyangka nasib buruk menimpa keluarganya dan anaknya sendiri adalah titisan dari siluman harimau. Pak Kades merasa kecewa pada Lana. Dia pun ingin menembak laki-laki itu, tapi dengan cepat siluman harimau itu menerkamnya hingga membuatnya terluka parah. Nyawanya tak bisa diselamatkan lagi. Savitri yang melihat kejadian itu tak bisa berbuat apa-apa. Tubuhnya lemas lunglai. Aku akan mendatangi ibu setiap bulan purnama tiba untuk mengencanimu, kata Lana, yang tak menganggap Savitri adalah ibunya, dengan mudah untuk digauli. Mendengar perkataan dari Lana, Savitri pun lalu mengambil senapan dan menembakkan ke arah dadanya. Pak Kades dan Savitri pun meninggal bersama. Gerimis kecil membasahi rumput yang membentang di area persawahan desa. Semerbak wewangian bunga kopi membuat hati siapa saja menjadi damai. Desa yang terkenal akan hasil kopi sebagai komunitas utama pertanian itu sangat terkenal akan keramah tamahan para penduduknya. Selain ramah, desa tersebut juga terkenal akan adanya seorang janda kembang. Dialah Lilis, wanita dengan paras cantiknya yang mampu membuat mata lelaki mabuk kebayang setiap kali memandangnya. Tapi semua laki-laki hanya mau mengaguminya tanpa ingin memilikinya. Itu semua bukan tanpa alasan. Usut punya usut, Lilis sudah menjanda 5 kali. Sebutan sebagai perempuan bau laweyan pun disematkan pada janda cantik itu. Dosa masa lalu apa yang telah dilakukan oleh keluarga Lilis hingga dia harus menerima akibatnya? Untuk menghidupi keluarganya, Lilis bekerja sebagai penyanyi di sebuah orkes dangdut Melayu di desanya. Hasilnya begitu lumayan, karena dengan jerih payahnya dia mampu menyekolahkan kedua adiknya sekolah di kota. Mungkin karena mendapat julukan perempuan bau laweyan itulah Lilis masih hidup sendirian hingga kini di usianya yang menginjak 38 tahun. Dulu para suami Lilis meninggal secara mendadak setelah beberapa bulan pernikahan. Oleh karena itu semua warga selalu memandang Lilis hanya sebelah mata. Terutama ibu-ibu yang mempunyai anak laki-laki lajang. Mereka takut kalau nantinya anak mereka jatuh cinta dan menikahi Lilis. Bahkan, tak jarang Lilis mendapatkan cibiran dari para tetangganya. Dia juga dianggap bencana bagi para warga desa. Karena julukan yang menyakitkan itu, Lilis hampir saja diusir dari desa. Tapi untunglah ada Ustadz Rahman datang untuk menolongnya. Lilis merasa Ustadz Rahman adalah jodohnya yang terakhir. Begitupun Ustadz Rahman, naluri kecilnya ingin sekali melepaskan julukan itu dari diri Lilis. Gayung pun bersambut. Ustadz Rahman resmi meminang Lilis setelah 3 kali pertemuan. Mereka akhirnya menikah setelah mendapatkan restu dari kedua belah pihak keluarga. Meski Ustadz Rahman banyak mendapatkan masukan dari para warga untuk tidak menikahi Lilis, tapi dia tahu kalau ada yang tak beres dan tak wajar dari tubuh Lilis. Maka dari itu, dia pun ingin menolongnya dengan cara menikahinya. Malam itu adalah malam pertama bagi Ustadz Rahman dan Lilis. Tapi wajah Lilis tak begitu bahagia, layaknya suami istri yang memadu kasih. Mulut Lilis seketika cemberut karena sudah jam 1 malam suaminya belum menyentuh tubuh mulusnya. Ustadz Rahman secara halus menolak ajakan Lilis untuk berhubungan badan, dan itu bukan hanya 1-2 kali saja. Ustadz Rahman belum menjadikan Lilis istri seutuhnya sampai 2 minggu pernikahan.
Tentu saja hal itu membuatnya sering uring-uringan. Dek, aku puasa muti selama 40 hari. Maafkan aku kalau belum bisa menyentuhmu. Itulah kalimat yang sering terlontar dari Ustadz Rohman ketika Lilis menginginkan sesuatu darinya. Setiap kali Ustadz Rohman menolaknya, setiap kali itu juga Lilis akan mengamuk dan marah. Dia akan merusak apa saja yang ada di dekatnya. Kata-kata kasar pun keluar dari mulut Lilis. Tapi dengan sabar Ustadz Rohman menenangkan hati istrinya itu. Karena dia tahu itu semua bukan kehendak Lilis. Setiap malam Ustadz Rohman mengaji, tapi hal itu malah membuat Lilis marah dan mengamuk. Ada apa dengan Lilis? Itulah yang sering menjadi pertanyaan dalam keluarganya. Sikap Lilis bisa berubah-ubah. Dia bisa bersikap ramah di depan suaminya, tapi dia juga bisa sering marah-marah kalau Ustadz Rohman menolak ajakannya. Lilis sendiri merasa kalau Ustadz Rohman tak benar-benar mencintainya. Itu mungkin sikap suaminya yang terlalu acuh pada dirinya. Tak terasa, malam itu 40 hari sudah Ustadz Rohman menjalani puasa mutihnya. Itu berarti dia bisa menyentuh Lilis yang memang sudah menunggu belayannya. Tapi ternyata tebakan itu salah. Ustadz Rohman mengaji dengan khusyuk hingga membuat tubuh Lilis kepanasan. Alis dan juga seluruh rambutnya mulai rontok. Kulitnya mulai keriput dan tumbuh sisik. Tubuh Lilis meliuk-liuk dan mendesis seperti ular. Melihat perubahan Lilis, Ustadz Rohman semakin mengeraskan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacanya. Tubuh Lilis kemudian berubah menjadi makhluk yang begitu menyeramkan. Ular raksasa berwarna putih itu melilit tubuh Ustadz Rohman. Taringnya yang tajam siap menerkam tubuh Ustadz Rohman. Tapi kuasa Allah begitu nyata. Ular yang begitu besar itu terlempar hingga tubuhnya menabrak dinding tembok. Dia pun mendesis, lidahnya menjulur panjang. Gumpalan asap pekat menghilang dari balik jendela kamar, dibarengi dengan hilangnya Lilis. Di tempat yang berbeda, warga digegerkan dengan temuan kambing-kambing yang mati secara mendadak. Lehernya terdapat gigitan dan organ dalamnya menghilang. Hal itu diyakini para warga kalau hewan ternak itu dimangsa oleh Lilis yang menjelma sebagai siluman ular. Siluman ular itu terpaksa memangsa kambing lantaran tak mendapatkan sukma laki-laki untuk menambah ilmunya. Kenapa tubuh Lilis yang dirasuki siluman ular itu? Itulah tugas dan kewajiban Ustadz Rohman untuk menyelamatkan jiwa istrinya. Karena dia tahu kekuatan siluman ular yang begitu dahsyat. Ustadz Rohman pun kemudian meminta bantuan kepada Pak Kiai Mansur, sang guru yang juga mempunyai ilmu kebatinan. Ustadz Rohman menceritakan keadaan yang menimpa istrinya itu. Detik itu juga Kiai Mansur memutarkan jarinya di tasbih. Matanya terpejam. Pak Kiai Mansur tak henti-hentinya bersolawat Nabi. Demikian juga Ustadz Rohman. Dengan khusyuk dia melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan atas izin Allah, Pak Kiai Mansur dan Ustadz Rohman berhasil menembus dimensi lain. Mereka mendapati tubuh Lilis tergeletak lemas menjadi tawanan siluman ular. Tak hanya itu, Ustadz Rohman juga melihat seseorang yang tak asing baginya. Orang berjubah hitam itu duduk bersila di tengah lilin-lilin yang mengelilingi tubuh Lilis. Sudah dipastikan orang itu adalah dalang dari segala musibah yang menimpa Lilis. Dan orang itu tak lain adalah ayah tiri Lilis yang ternyata menganut aliran sesat. Dan untuk menjalankan ritualnya, orang tersebut harus menyedot sukma dari para berjaga. Untuk itulah Lilis satu-satunya cara sebagai umpannya. Pak Kiai Mansur mengerahkan segala kekuatan untuk melawan ayah tiri Lilis.
sedangkan ular siluman ditangani oleh Ustadz Rohman. Mereka kemudian bertarung habis-habisan demi menyelamatkan jiwa Lilis. Kekuatan yang sama dahsyatnya mampu membuat Ustadz Rohman kewalahan dan mengeluarkan banyak pendarahan. Tapi demi Lilis segala upaya dilakukannya. Di detik-detik terakhir, Pak Kiai Mansur berhasil mengalahkan dan menaklukkan ilmu kegelapan tersebut. Orang itu kalah dalam pertarungan, sedangkan Lilis berhasil diselamatkan. Setelah kejadian itu, Lilis menjadi wanita paling bahagia, telah bersuamikan Ustadz Rohman. Kini, perempuan Baulaweyan bukan menjadi julukannya lagi. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.